Swastiastu. Jadi perkenalkan, namaku Mbak Darmayanti, biasa dipanggil Dina atau Nana. Aku dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Putra Singaraja, program studi Ilmu Komunikasi semester 3 kelas B. Nah, jadi kemarin aku kan dapat tugas untuk mengikuti seminar kelas fotografi dan menulis yang dilaksanakan oleh Kompas Institute. Tapi nggak sampai di situ aja. Jadi setelah aku ikut seminarnya itu, kelasku itu disuruh buat video resume materi apa aja sih yang didapetin dari seminar kemarin. Tapi aku mohon maaf banget karena aku tidak bisa mengikuti seminar kemarin itu dengan full karena ada beberapa alasan dan kendala juga karena tiba-tiba di rumah juga ada kegiatan. Maka dari itu mungkin aku hanya mengikutinya sebesar 50%. Tapi di sini aku akan berusaha untuk meresum materinya dari penyampaian teman-temanku. Nah, jadi kemarin itu seminar kelas fotografi dan menulis itu mengambil tema inspirasi perempuan Indonesia. Tentunya dilaksanakan oleh Kompas Institute. Berbicara mengenai perempuan, tentunya perempuan memiliki peran penting tidak hanya di rumah tetapi masyarakat. Tapi kadangkala sering banget perempuan itu dianggap hanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi kadang pendidikan mereka itu dibatasi dan mereka tidak bisa bersekolah dengan tinggi layaknya laki-laki hanya karena beranggapan bahwa perempuan itu cukup bekerja di dapur, sumur, dan kasur seperti itu. Namun nyatanya tidak. Perempuan memiliki 3 kontrak, yaitu menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Selebihnya mereka sama. Perempuan dan laki-laki itu sama. Nah, dari seminar yang dilaksanakan kemarin itu dari narasumber Muhammad Hilmi Faik, yang dimana beliau merupakan editor Dash Budaya untuk kelas menulis dan untuk kelas fotografi itu dinarasumberi oleh Wisnu Widiantoro yang merupakan kepala Dash Foto dan dari web harian Kompas Seminar. Nah, dari seminar tersebut kita bisa tahu bagaimana sih kisah perjuangan perempuan Indonesia kepada dunia gitu. Bukan cuma Indonesia sih, maksudnya perempuan dunia itu melalui foto maupun tulisan. Jadi foto itu kan menggambarkan sebuah perjuangan perempuan dan dari tulisan juga itu akan menggambarkan sebuah perjuangan dari seorang perempuan. Lalu kita diajarkan dalam seminar itu bagaimana cara mengambil teknik foto yang benar dan bagaimana agar apa yang kita sampaikan lewat foto itu, apa yang kita ingin, apa yang kita maksud itu tersampaikan ke audiens atau ke khalayak umum yang melihat maupun yang membaca. Pada materi yang pertama yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Hilmi Faik untuk kelas menulis, beliau mengatakan bahwa hal yang pertama yang harus ada yaitu ide. Benar sih, kalau misalkan ibarat nih kalian perang tanpa senjata kan seperti itu. Jadi ide itu merupakan senjata kita sebelum menulis. Apa sih yang mau kalian tulis? Itu kan ide di sana. Itu di sana tertuang ide. Misalkan kalian mau tulis tentang Ibu Kita Kartini judul lagu tentang Raden Ajeng Kartini gitu. Jadi kalian tuh idenya mau dibuat konsepnya seperti apa? Ini kalian tuh harus punya. Jadi itu hal yang paling utama sebelum menulis. Lalu dari ide tersebut kemudian akan berkembang menjadi beberapa konteks yang menarik. Kemudian dari konteks tersebut ada yang namanya makna. Jadi apa sih makna dari yang kalian tulis? Apa sih nilai dari tulisan kalian? Gak mungkin kan kalian nulis itu cuma tulisan bodong yang tanpa arti, tapi pasti ada maknanya. Setiap tulisan pasti punya makna. Nah, jadi gimana kita menggali makna dari perempuan berdaya sehingga dapat disebut juga sebagai jurnalisme makna. Di sana kita menggali peristiwa apa saja yang terjadi. Selain kita menentukan ide, lalu kita menentukan konteks, kita juga menggali makna-maknanya. Contoh, seperti apa yang dilakukan oleh para perempuan berdaya, lalu apa saja makna dari yang telah diperjuangkan oleh beliau. Dan selanjutnya juga memaknai tahapan dari awal hingga akhir.
Nah, dalam tulisan kita itu jangan lupa kita harus menceritakan sesuatu yang logis dan sesuai fakta agar pembaca merasa termotivasi. Jadi narasi yang kita tulis itu mampu benar-benar menarik perhatian khalayak umum. Jadi nggak cuma tulisan ecek-ecek yang kayak kembali lagi yang aku bilang di awal tadi, tulisan ecek-ecek yang tanpa makna dan tanpa arti. Itu karena untuk menarik perhatian orang untuk membaca tulisan kita. Nah, lalu materi yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Wisnu Widiantoro, yang dimana merupakan kepala fotografi di Kompas, dia menjelaskan tentang bagaimana sih dasar-dasar dan teknik yang benar dalam pengambilan sebuah foto. Yang pertama dari fokusnya, itu fokus kamera itu sebenarnya yang paling penting ya. Bahkan kita kadang kalau ngambil foto pakai HP pun itu kita pasti mencari titik fokus. Nah, yang kedua itu angle. Kita harus tahu angle yang kita tuh sebelah mana sih. Misalkan angle dari sebelah sini kita lebih menarik dari sebelah sini gitu, dari sebelah kanan. Jadi kita harus mengambil angle dari sebelah kanan, jangan sampai dari sebelah kiri. Misalkan itu akan menghasilkan foto yang kurang memuaskan gitu. Lalu yang juga penting ya, itu adalah suasana atau lokasi yang mendukung cerita dan momennya juga pas. Oke, kita lanjut. Selain tadi angle ya yang aku bilang, terus juga lokasi dan suasana yang mendukung. Terus tadi kan aku juga udah sebutin fokusnya. Jangan lupa konsep dari fotonya itu yang diambil mungkin cerita-cerita menarik tentang perempuan, kisah perempuan. Dan aku ingat banget nih, ada satu foto yang emang menggambarkan perjuangan seorang ibu sih khususnya ya, seorang ibu. Itu ada di mana ya, aku lupa, pokoknya ada foto yang aku suka. Mungkin nanti aku bisa spill fotonya di video ini. Lalu ekspresi objek itu sangat menentukan. Misalkan memang ceritanya itu tentang yang sedih, tentang yang mellow, jadi ekspresinya nggak bisa dong ekspresi bahagia kayak feel happy, no. Dia pasti akan menceritakan ekspresi yang menunjukkan feel sad. Gimana sih seharusnya? Biasanya kan kalau feel sad tuh yang kayak nahan air mata, terus juga perasaan sedih, gimana kita membawakan emosi tersebut biar sampai ke khayal umum. Kan itu pesan dari foto itu adalah kesedihan, tapi jika ekspresi kita happy, maka orang yang melihat foto tersebut tidak akan mendapatkan apa yang kita sampaikan gitu. Pencahayaan tadi oke. Tapi kalau misalkan pencahayaan, kalau misalkan kita ambil di indoor masih bisa kita atur. Kalau outdoor itu yang sulit. Di sana tantangannya gimana cara kita mengambil pencahayaan yang bagus di outdoor, apalagi saat jam 12 teng, biasanya itu sangat sulit sekali. Mungkin sekian dulu resume yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun ada ekspresi atau apa yang menyinggung perasaan dan ada kesalahan-kesalahan lainnya, aku mohon maaf karena aku juga seorang manusia yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Akhir kata aku ucapin terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir, dan aku tutup dengan Om Santi, Om Santi, 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 Om.